narkoba, bener juga kata Mike Denny. Kalau kalian ketangkep, ini antara istri minta cerai, itu istri yang tegas. Atau kalau istrinya masih sayang sama ente dan kalian nggak bisa ngasih nafkah, dia open BO, bener nggak? Ya, itu yang gue takut. Banyak, karena banyak saya sering booking yang Karena gitu-gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Firza Falaza. Kali ini teman-teman ada di segmen Candu. Dan bintang tamu saya kali ini, ya banyak di komen tuh, undang orang ini. Tepuk tangan buat Renu. Ternyata Buat cepunya Reno. nah, dia Mike Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Enggak begitu. Maaf. Ini pertanyaan basa-basi Bang, tapi memperlancar. Standar ya? Ada orang syuting. Don. Aduh, balik lagi. Emang main di Jawa begini. Iya. Ada ini syuting. Kan lagi syuting, Pak. Candu. Pak syuting, Pak. Kalau konten nggak bisa marahin dia, nambah views. Ntar dia buat thumbnail. Jadi, udah biarin aja dia mau ngapain. Emang dia yang naikin view itu dia ya? Iya. Nggak apa-apa. apa-apa. Ntar balik lagi tapi Makasih ya. Pak, ya gue nempel di lu nih. Ntar ini ya gangguin lagi ya. Parah Kasihan lu. sama Mike Denny. Gitu Bang. Iya. Nih Bang, pertanyaan basa-basi dulu ya. Apa kabar Bang? Sehat, Bro. Ya padahal udah ketemu 3 hari ya. Iya, gak apa-apa. Karena orang lain gak tahu kalau gue kabarnya sekarang gimana. Oh kan. iya benar. Sehat karena gue ketemu lu sih. Alhamdulillah Bang. Lu tuh fun lah. Fun Bang ya. Bisa kali gue pakai lah. Tiba-tiba dientot. Lah. Bang anjing turun nyiram. Anjing. Kenceng banget. Tapi Bang. naikin Denger. view ya? Itu naikin view. views. Flashnya dia tuh naikin view juga. Naikin views. Aduh, itu. Aduh, anjing ada. Kelihatan nggak, Lang? Kelihatan. Di situ dia. Di thumbnailnya gitu aja ya. Lucu banget. Bang Dani. Halo Firza, terima kasih. Napi nih ya. Hah? Napi nih. Bangsat lu. Mantan dong, Mantan napi dong. ya? Ya, mantan napi. Tapi gua ntar dulu ya. Makasih nih udah dikasih sama Firza. Waduh, nih Resti nih dari nggak pakai baju. Iya sih, dolar Jadi kuning juga. dolarnya dong. Emang kuning semua. Kuning semua. Kan narkotika makanya nih nge-vape aja. Itu mau ngerusak ya. Orang udah kuning narkotika. Celananya bintang-bintang lagi. Nge-vape Bang, nggak apa-apa Bang. Habis baterainya. Ya. Ini ada baterai nih. Coba ya, biar keren aja sih. Nih. Kemarin berapa tahun Bang di penjara Bang? 1 tahun 4 bulan. Ah cuma 1 tahun. Cuman ya, bahasa lu cuman anjing. Enggak Bang, biasanya kan ada yang 4 sampai 5 tahun gitu. Nggak nyala Firza baterainya. 4 tahun. Anjing kayaknya masih make nih orang sama-sama minus. Masih make nih. Enggak. Nih nyala nih. Nyala. Gua nggak makan cuman minum. Biar aman. Iya. Nggak ngelanggar hukum. Nggak kalau melanggar gitu. hukum, ada legalsnya lah. Udah bisa Bang. 1 tahun 4 bulan Bang. 1 tahun karena sebenarnya aturan dari pemerintah yang sebenarnya ada edaran Mahkamah Agung yang menurut gua tuh harus disetujui semuanya dong. Mahkamah Agung tuh lebih tinggi dari pengadilan negeri sebenarnya. Sebenarnya di bawah 5G untuk pemakai ditangkap pada saat memakai itu tidak boleh ada penangkapan. Tapi harus diarahkan ke rehab. Di bawah 5G, enggak 1. Di bawah 5G Oh, itu yang Mahkamah Agung. ada. Oh. Berarti harus direhab apapun itu. Apapun itu harus direhab. Pemakai pada saat pakai. Ini bukan Dipencet gimana, sama Firza? dipencet. ya? Nah, Oke. diputer terus. Ini beneran ya teman-teman. Nah. Ini habis mabok emang ya, bener ya. Tapi Habis minum. ini mabok eksklusif Eksklusif. karena nggak bayar. Nah, mahal lagi ya minumannya. Wah, gila. Gila. Setahun 4 bulan, gimana Bang rasanya? Hancur dong pasti. Hancur parah sih. Hancurnya itu pada saat 4 bulan pertama di Polres Tangerang Kota, tepat banget penangkapan Coki juga di situ kan. Oh ya. Kenapa hancur di situ? Karena
kan kehidupan gue udah enak ya, maksudnya ada rumah walaupun masih ngontrak tapi bagus, ada mobil, terus posisi gue yang orang kenal gue gitu, yang kalau misalnya gue duduk pun udah tidak duduk yang di tempat yang nggak enak gitu, nyaman lah, semuanya nyaman. Masuk di tempat yang lu dibatasi dengan besi-besi, ditempatkan di tidur yang cuman kayu doang, terus dengan orang-orang yang memang kehidupannya jauh di bawah gua gitu. Oke. Dari mulai pendidikannya, dari mulai kehidupannya, dari mulai penampilan dan pakaiannya jauh banget gitu. Dan gua harus ada di posisi itu gitu. Berarti nggak bisa dipungkiri ilmu public speaking yang melancarkan inti beradaptasi di sana dong, dengan mengerti lawan bicara dan segala macam. Ilmu public speaking dan posisi gua yang sudah ada di tahap orang-orang tahu gua. Oh. Jadi itu yang membuat gua pede. Orang-orang tahu gua adalah komika, komedian yang punya nama dan bisa menghibur, sehingga gua pakai itu untuk beradaptasi dengan Dono. Karena waktu itu Dono ketangkep bareng gua. Bareng. Iya. Ketangkep juga. Iya. Nah, Yes, and itu diundang Candu kemarin nggak mau itu. Orang Nggak diundang. nggak pernah punya pengalaman narkoba. Di ini aja di karang-karang. Iya, settingan aja. Kan Iya. yang settingan naik kan. Naik. Iya. Gitu. Pura-pura acting aja Ngapain? gitu. Di sini ngapain? Sepi. Oh iya. Di kasur. Kan nggak jauh juga jaraknya. Itu kan kedengeran. TV-nya juga TV lokal. Iya. Lagi nonton bokep cowok ya? Aku bisa jelasin lah ya. Akan ku bantu lah. Kan gue bantu lah. Oke, Bang. Ya. Pas di Tangerang Kota tuh bini besukan pasti tuh. Kan gua sengaja menutupi dulu tuh karena merasa ada beberapa pihak yang bisa ngebantu dulu untuk menyelesaikan apakah gua lanjut atau tidak gitu. Oke. Ya. Dari Ada anu lagi nggak? Itu lagi? ya gua jadi minta tolong dulu orang yang Depan. nggak ada hubungannya sama bini gua gitu. Ya gua kan jeleknya, gua berpikiran jelek polisi di Indonesia tuh bisa di 86. Ya, pikiran jelek gua gitu kan. Oke. Ternyata kan nggak bisa. Oke. Tapi gua mencoba itu dulu. Berjalannya proses BAP, siapa tahu bisa gitu. Benar. Ternyata tidak bisa. Beda nih udah hukum Indonesia. Beda, hukum Indonesia udah bagus. gitu. benar. Ya bagus banget kan. Bagus kan, ya. Iya bagus Kalau banget. yang kayak gitu kan oknum kan ya. Oh itu mah oknum. benar. Dan setuju, Kapolri juga memberantas oknum-oknum itu. Dan kebetulan Polres Tangerang Kota nggak ada oknum. Nah, pas banget deh. Akhirnya kesulitan tuh. Akhirnya ya ternyata mungkin jalannya Tuhan, gua harus ada di situ. Akhirnya tahu tuh bini gua karena Berapa gua hilangnya kan gua ada pekerjaan tuh seminggu, hari Minggunya tuh Sabtu malam ketangkep, Minggunya ada kerjaan. Kerjaan besar juga tuh. Pada ngabarin ke bini gua, kok Dani ini nggak ada, takutnya kecelakaan kan lewat tol tuh dari Bandung Oh, tuh, iya. karena ada event dulu di Bandung. Pas posisi nggak ngabarin karena waktu itu di penjara itu istri sampean update status gitu nggak? Kayak sunah-sunah apa namanya Rasul yang suami durhaka. Iya, ada nggak? Misalkan gitu kan ada tipe-tipe istri Ada. Kan ada akun tuh yang kayak ngumpulin semua kutipan-kutipan Iya, tentang istri. Nggak, bini gua nggak kayak gitu. Bini gua tuh nggak mau mengumbar permasalahan kita walaupun lewat yang begitu-begituan lah. Itu bridging masuknya Bridging. gitu. Oh, iya. Biar enak itu teknik, Biar itu enak. namanya teknik editing. Goblok nih, YouTubers kecil nih goblok. Gede karena orang lu. Ah bener juga lu. Oke Bang. Panggilin Nunung dulu. Aduh. Ya ngomongin istri kan tadi ya, kenapa nggak mau ngasih tahu istri terus kata. Jarak taunya istri dari ketangkep sampai tahu. Tipikal istri gua itu tuh nggak kayak orang-orang yang mengumbar-ngumbar sunnah rasul atau apapun agama di sosmed gitu, karena kita harus mengumbar itu hanya urusan gua sama Allah, istri gua sama Allah gitu. Kan. Bikin Ya udah. thread gak di Twitter gitu? Enggak seribet itu dia mah. Satu hari itu dia nyari tahu, nggak ada kabar sama sekali sampai akhirnya
dia ngelacak sinyal handphone, apa namanya itu GPS handphone. Kakak gua tuh yang nyari tuh, kok ini nginter-nginter di Polres katanya. Wah, kakak gua ada feeling karena tahu kalau kakak gua tuh gua memang main gitu. Drugs, main narkoba sabu gitu. Akhirnya cari tahu lagi, muncul berita. Gua langsung press release tuh, press con, muncul berita. Udah tahu lah akhirnya istri gua. Dan setelah gua press con itu pasti istri gua tahu dan bener hari besoknya istri gua datang. Itu gua yang nggak mau keluar tadinya, cuman gua dikuatin sama teman-teman di tahanan itu, lu harus ketemu katanya, lu harus tanggung jawab, lu gentle dong katanya, lu selama ini lu gentle menggunakan ini, nggak takut ditangkep gitu kan. Gua masa menghadapi istri lu nggak mau gitu. Bahkan mereka apa ya yang dikatakan orang kriminal malah punya ini ya, punya apa naluri yang baik ya. Punya naluri kriminal yang positif. Maksudnya punya moral. Selama ini kan orang taunya kalau orang di penjara itu jahat. Gitu kan. Ya udah jahat aja gitu. Ya. Nyatanya sampean sendiri ngalamin ternyata pas di dalam sana malah dapat support yang luar biasa. Iya bener. Jadi Akhirnya nemuin istri. Prinsipnya, gue dapat prinsip seorang bandar yang kelihatan tenang. Karena gue udah tahu resikonya, resiko tertangkap kan. Dia udah tahu resiko tertangkap. Ya udah, gue masuk. Ya ini pekerjaan gue gitu, resiko pekerjaan gue gitu. Nah buat elu juga gitu, lu jangan cemen katanya, lu nangis. Dia jadi ada satu senior gitu yang ngebiarin gua nangis aja gitu, lu nangis terus. Tapi satu hari lu masih nangis, besok gua hajar lu gitu. Oh disuruh habisin hari itu. Ya nangis aja dulu gitu. Siapa itu? Triple H? Enggak, kenapa Triple H di penjara di Polres Tangerang Don? Ada urusan apa ke Tangerang si hahaha itu? Triple H. Enggak, itu di-cut nanti anjing bahaya. Iya. Itu tayang. Makanya sipit. Itu tayang. Kenapa bikinnya hahaha? Imeng. Iya. Lucu banget. Iya. Akhirnya ketemu istri. Tapi Ya. pas disuruh nangis nggak? Wah nangis Pak, gue nangis. Dia jatuh banget, Con. Jatuh banget Pak, gue nangis banget karena gue mikirin gimana perasaan istri gue gitu, yang memang dia itu tipikal orang yang nggak, ya nih istri gue ini adalah yatim piatu, hidup susah. Dan sebelum gue ketangkep dia udah ngingetin, Nunung ketangkep tuh, kalau kamu masih make terus kamu tertangkap, aku sama siapa? Karena gua masih dalam pengaruh itu, Nggak peduli. Ya sama Parto lah. Iya, Nunungnya kan. Istrinya ini masa sama Pak Harto. gua masih apa Sule dong. Udahlah, terus. akhirnya gua memberanikan diri untuk keluar dan jadi gua tidak jujur, gua mempersiapkan untuk menangis dan minta maaf semaaf-maafnya gua gitu. Dan gua minta istri gua menceraikan gua. Takutnya itu setakut apa? Malu. Kayak apa? Malu. Kayak kepergok Selingkuh? maling atau apa gitu? Gue gak pernah malu juga. Salah sih. itu. Umpamanya salah. Selingkuh pernah Selingkuh. nggak ketahuan? Selingkuh. Enggak setakut itu. Selingkuh mah gue kan maksudnya punya alibi banyak lah seorang entertainer. Iya. Takutnya itu kayak takut apa ya? Kayak Malu, kalau Don. kita anak kecil takut dimarahin sama orang tua gitu. Karena kita nakal gitu. Enggak. Lebih dari takut itu. Lebih takut karena malu. Gue janji sama istri gue menikahi dia dan dia harus pilih gue daripada cowoknya. Gitu. Oh. Karena gue akan membawa dia derajat lebih tinggi. Ternyata malah terjebak di situasi yang kelam gitu, sesuatu yang kelam. Jadi malu banget gitu. Jadi sehingga karena gue lihat potensi istri gue, dia mah dapetin cowok gampang banget, cantik lah pokoknya, idola lah menurut gue. Apa Instagramnya? Don, jangan dikejar. Irma. Ya kalau menghasilkan gak apa-apa. Lagi gini mah butuh.
Pandemi juga, event susah ya kan. Dia pilih-pilih lah. Mending pilih Patrick daripada Ya. Anjir. kalau nggak Danet. Terus ketemu istri itu akhirnya. Ketemu dan minta gue udah maaf. nyiapin. Jadi dikasih tahu sama atasan pilihannya adalah lu membiarkan karena kan nggak tahu nih mereka lu hukumannya berapa, walaupun dia bilang lu mau cetak hukumannya paling nyumbang pipis doang katanya, di bawah 4 gitu. Kan di bawah 4 bagi kita yang belum pernah Lama banget. Bulanan aja lama ya. lama Bang. Orang Gua- sehari di situ aja pasti ngerasanya lama banget kan. Bener. Gua ketangkep pertama kali itu tuh kan disimpan untuk nunggu BAP kan. Gue pengen cepet besok ketemu siapa, ada yang datang segala macem, tidur. Pas, Pak ini udah hari apa nih? Pak ini masih jam segini, baru 2 jam. Baru 2 jam. Anjing. Baru 2 jam ya. Saking nggak nyamannya bang. Iya saking nggak nyaman karena masalah dan segala macamnya. Terus ya Jumpa istri itu tadi minta maaf. enggak, jadi dikasih pilihan lah, pilihan lu bilang sama istri lu cerai atau bilang lu minta maaf ke istri lu, mau nunggu atau tidak, gitu pilihannya. Itu yang ngasih tahu Napi. Napi Pak, karena dia udah berkali-kali kan Mas. Oke. Karena biasanya kalau udah lewat 2 tahun, istri datang dengan membawa surat cerai. Itu. Iya. Itu Yang bikin gua takut gitu. Iya. Takut. Setelah gua ngarepin istri nunggu, tiba-tiba datang, kayaknya aku udah harus, wah itu kan terlalu. Andika Kangen Band kan juga gitu. Iya. Bang. Kalau ngasih surat cerai nggak masalah. Kalau udah ngasih surat cerai sama suami baru. Datangnya. Nah, itu, aduh, apalagi anak udah sayang. Gua langsung Itu. Abis ambil rapot gitu kan. Nggak usah ditambahin, ngapain ambil kasus gua kayaknya nambah, kasus gua bakal nambah. Bunuhan. Narkoba dan pembunuhan. Ngebunuh Dono. Iya nih dia bikin Pengaruhnya skenario jelek dia. anjing. Nah itu teman-teman yang narkoba, bener juga kata McD nih. Kalau kalian ketangkep, ini antara istri minta cerai, itu istri yang tegas. Atau kalau istrinya masih sayang sama ente dan kalian nggak bisa ngasih nafkah, dia open BO. Bener nggak? Ya, itu yang gua takut. Banyak karena banyak saya sering booking Karena yang gitu-gitu. Terus kan istri gua tuh sempet ngomong soal fear-fear gitu. Enggak, itu kafir. Kafir kan Firza. Enggak bercanda teman-teman. Nah, terus istri Kan akhirnya gua berani dan punya udah punya skenario, skrip, terus ini gua lah ya kata-kata Oke. gua harus gua sampaikan. Oh, nulis film di sana. Oh, nggak nulis kan dikasih ini tadi arahan. Oh, Ada buat ngasih sama arahan. Sorry, Kalau ya. gua punya 3 babak. Itu tadi itu bikin film tuh. Dia bikin ya kan? film. Datang gua langsung sujud minta maaf seminta maafnya dan gua bilang sama istri gua, udah kamu cari cowok lain aja karena kan kamu udah tahu dari awal kalau gua udah ya kayak gini gitu. Dan sekarang ini finalnya gitu, kayaknya memang lu harus bisa cari cowok lagi aja, gampang kok kayaknya. Terus Jawaban yang istri. bikin gua bertahan gitu tidak apa sih, tidak menjadi lebih buruk di dalam penjara itu gitu. Kata-kata istri gue yang bilang, kamu di dalam penjara sehat-sehat aja, terus minta ampunnya jangan sama saya, sama Allah. Biar Allah yang rawat saya akan nungguin kamu selama. Lu nikah sama orang yang tepat ini. Berarti derajatnya dia jadi tinggi. Iya, bener. Kan dia rencananya pengen mengangkat derajat istrinya. Dan sudah berarti Dan ya? sudah gitu. Oh iya, Selesai dong Dengan tugas cara diberi masalah ini dan dia masih tetap bertahan dan setia. bener. Luar biasa sih. Iya. Instagramnya apa sih? Ya. gua. Bener. Ini Jangan loh, dikejar ke ada sana. foto mobilnya, ada nih foto mobilnya. Jangan dikasih tahu, jangan. Mungkin. Dolarnya udah hitam nanti. Udah nggak kuning lagi. Di take down. Di take down nanti. Nah, istri waktu ke sana bawa anak nggak bang? Dan itu pun yang membuat saya terpukul, anak gue datang karena nggak mau, dia nggak mau nunggu di luar. Lu bayang nggak, anak gue harus ikut ke dalam sebuah tempat. Penghakiman. Anak gue tuh yang kangen gitu, yang kok nggak pulang-pulang sih papa. Aduh. Gue yang udah pakai celana, kan nggak boleh pakai celana panjang kan, pakai celana pendek yang pakai kaos seadanya waktu itu kan, nggak pakai sendal, nggak boleh pakai sendal, harus nyeker gitu. Emang lagi apa? Lagi kerja syuting, lagi scene-nya di penjara.
untung itu penjaganya nggak iseng. Bohong. Oh, tapi itu pas gua ngomong itu polisinya lewat gitu ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Gitu maksudnya nggak boleh lama-lama tuh ngobrolnya. Kata gue tuh, kata gue tuh ya kenapa emang kamu mau bertahan buat aku? Karena kamu sudah bertahan buat kita, kata istri gue gitu. Oh, karena sebelum Berjuang ya buat sebelum kita. masuk penjara Bang Dani menjadi sosok pemimpin yang baik dalam rumah tangga, menafkahi lahir dan batin. Gue selalu, jadi sistem keuangan gue untuk narkoba itu tidak sembarangan mengeluarkannya. Nah, gimana? Misalnya gue dapat 10 juta, 9 Hmm. jutanya buat istri gue, 10%-nya doang buat kenakalan. 10%-nya buat kenakalan. Tapi Mas, nanya ini penasaran banget ya. Acara muslim, Enggak. nanti penasaran. Bener. Ah, Terus dicoret sama pras. set gitu. Ini yang bikin penasaran ya. Instagramnya Lu pernah dipasang baterai kebalik kan? nggak, yang bikin sampean itu sampai make narkoba itu ya selain salah pergaulan itu apa? Pertimbangannya apa? Apa Pergaulan. ya kita tahu lah kalau dulu tuh sampean ya lumayan banyak program, Tinggi banget. film juga jalan, Ya, iya kan. alhamdulillahnya. Jadi apakah itu pelarian karena Mac Capek. Denny itu harus jadi orang yang selalu semangat Nah, ini. karena disikat dengan kesibukan kan? Iya. Mau nggak mau kan pilihannya gini. Kalau kita nggak kalau mungkin si orang ini nggak doping ya dia Tidak akhirnya maksimal. tidak maksimal. Kalau dia doping ya tahu sendiri konsekuensinya. Ya, Waktu itu apa selain salah pergaulan sama apa sih yang dipikirin? gue tidak seperti artis-artis yang lainnya ya. Jelas. Emang gue miskin. Jelas. Gak usah ngejelasin, gue sedih banget. Jelas. Kan baru nangis tadi. Sudah pasti. Iya. Maksudnya selalu beralasan untuk doping. Gue mengenal narkoba sebelum jadi artis, bro. Oh, berarti Sabu itu pun sebelum jadi artis. alibi aja ya orang. Alibi aja. Makanya gue ketika ditanya polisi, apa sih lu, kenapa sih buat doping? Enggak. Enak aja kata gue tuh. Karena sebelum jadi itu gue udah nemuin ini. Oh. Gitu. Jadi tidak ada excuse gue karena gue buat doping. Enggak ada sama sekali. Cuman ada excuse gue adalah ketika gue tetap bertahan pakai itu padahal gue udah punya istri cantik. Soleha. Yang gue kejar bener-bener gitu piala bagi dalam hidup gue yang gue dapetin karena gue tahajud, gue puasa biar biasa dapetin dia tuh. Nah, kenapa gue akhirnya mempertahankan gue harus pakai itu dalam kehidupan keluarga gue gitu? Karena ternyata gue belum menemukan kebahagiaan seperti gue bahagia ketika gue nyabu. Oke. Jadi ternyata ekspektasi gue menikah itu tuh, gue merasa dulu kan gue penyiar ya, gue penyiar yang pernah talk show masalah keluarga, masalah Oke. pernikahan. Gue merasa punya kemampuan untuk berkeluarga. Oh, gitu. ekspektasi tinggi. Yeah. Dan nggak kejawab. Dan tidak terjawab, salah ekspektasi gue gitu. Oke. Tidak menemukan kebahagiaan Rumah tangga. tangga sama istri gue. Lari ke sabu. Bahkan pernah istri gue ngemergokin gue nyabu. Ah, nih keren banget nih don alibinya sih bangsat nih. Mergokin nyabu terus gitu. Keren. Kalau Apa? Enggak, Itu belum. dia yang kaget. Enggak, ini keren banget. Kata-katanya dia nih yang anjing coba nih. jadi gini, dia suruh milih dia atau sabu, nyabu. Gue bilang sama bini, dengerin ya, sebelum ketemu lu, sayang sama lu, gue udah ketemu dia duluan, gue udah sayang sama dia duluan. Kalau gue suruh milih, gue milih dia daripada lu, gitu. Terus ada anunya tuh, harusnya kamu jadi Apa sih? inti yang ngomong lupa. Harusnya kamu pantasin diri agar aku milih kamu daripada Ya, dia. perbaiki diri daripada lu memperbaiki gua gitu. Tapi itu jahat gak sih? Jahat, Pak. Jahat, Pak. Jahat, Pak. Itu- Sadar nggak waktu itu pas ngomong kayak gitu kalau itu Tidak, jahat? karena Enggak, tuh gua lagi lagi begini, tinggi. lagi bagus barangnya, Blue Lagi- Ice namanya. Ing- Jadi sekali sedot itu
lagi ingin lagi tinggi, lagi Jahat. merasa gua tuh paling benar seantero jagat Iya. raya gitu. Kayak Lu dulu. siapa gitu? Lu gua Benar. biayain hidup lu gitu. Jadi- Nikah biaya gua sendiri gitu. Narkoba itu memang apa ya? Itu jorok. Apa? Memaaf lagi di sampoan. Enggak, maksudnya narkoba itu memaku diri kita seolah-olah kita paling bener. Kayak contohnya yang waktu sampean nge-tweet, aku masih nyabu nih, dia nge-tweet TMC Polda Metro Jaya nih gini gitu. Aku mikirnya awal itu, bangsat nih si Dono nih, maksudnya nggak tahu apa nih temen lagi nyaman gini gitu. Padahal setelah aku sadar ternyata sampai menciptakan bisa jadi menciptakan ketakutan agar aku cabut dari dunia ini gitu kan. Nah makanya tapi Emang gitu alasanku waktu iya, Iya. tapi saat tinggi enggak Mas Don mikirnya Gak bisa, nggak bisa. anjing nih Mas Dono nih gitu kan, nggak tahu teman lagi bahagia gitu. Makanya kan treatment kita menyadarkan teman lagi maki nggak bisa. Sekeras apapun lu dia masih lagi dalam keadaan Tinggi. masih tinggi atau lagi posisi masih suka make, nggak bisa. Lu mau diceramain pakai agama juga nggak masuk. Merasa benar. Lu mau disindir-sindirin dia, apaan? Nggak Liatin peduli. berita tuh ada yang tangkap. Ya itu mah bodoh dia. Ya, Gua mah mainnya pinter kotor, mainnya ya. gitu. Terus pas setelah kejadian itu beberapa hari atau besoknya sifat istrimu gimana? Apakah dia jadi orang yang kayak di sinetron gitu akhirnya Yang ya nurut-nurut aja gitu karena ngerasa kayaknya iya deh bener deh gitu. Oh, Enggak. setelah diomongin. Apakah Enggak, dia jadi gua- pemurung gitu? Gua punya ilmu gini, kalau misalnya ketika perempuan marah, jangan lu serang terus. Biarin aja dia dulu gitu. Biarin 3 hari juga dia ntar ngoling lagi. Kok lu nggak ngabarin gua nggak ngabarin dia. Kok lu nggak ngabarin gua sih? Terus dia mungkin dia pernah ngomong dia pengen nyelamatin gua gitu. Pengen nyelamatin gua gitu. Kalau misalnya gua tinggalin, takutnya gua lebih hancur. Itu. Oh. Kerennya dia tuh gitu. Buat Cuman ya pegang. gua kan masih makin, gua nggak peduli dia kayak gimana. Yang jelas dia udah nge-WhatsApp gua terus bilang, kok kamu nggak ngabarin aku? Oh udah bisa diajak Masukin. balik lagi, masuk Oke. lagi gitu. Jahat banget. Jahat banget pak. Detail bener. Mana Keren banget apalagi tuh, sabu tuh mikirnya lebih cepat Mas Don. Otaknya lebih cepat. Jadi kita kalau naik motor ya kecepatan 100 tuh ngerasanya kecepatan 98. Pandar. 98 kilo. Waduh 100 tuh. Pada serah. Selisih 2 kan? Nya dua Kan doang. cuma selisih 2 doang. Enggak Gak ada ngerasa. ilmunya di sini. Kenapa tiba-tiba jadi kayak sate? Enggak, jadi kayak kita ngerasa cuma 40 gitu. Jadi masih bisa set gampang Mas Don. Karena Tapi ini lebih itu- cepat. Apa ya? Istrimu tuh keren banget sih mas. Iya. Jangan apa ya? Jangan ngecewain Kalau aku lagi sendiri lah. ya ngelihat dari Cita itu, wah gila itu luar biasa sih. Iya. Dan akhirnya gue nemuin pembelajaran gue kenapa gue pengen share sama anak-anak atau teman-teman yang baru pernikahan berapa tahun baru punya anak, ngerasa dia udah punya settle, mampu, gue bisa beli ini beli itu, cewek datang dengan sendirinya gitu. Jadi istri tuh ada masalah, istri kita lari dengan mudahnya mencari pelarian gitu kan. Jadi gue berpikirnya kenapa gue nggak bisa dapetin kebahagiaan sama istri gue, karena gue pamrih. Oh. Padahal ketika gue deketin dia kan cinta banget, bahagia banget tanpa Nggak pamrih. perhitungan tuh. Tidak perhitungan, yang penting ngasih. Iya. Setelah gue menikah, gue mampu membiayai dia dan keluarganya juga bisa ngasih dan segala macam. Gue pengennya di lain gue suami lu nih. Gue pengennya gue pulang, lu siapin apapun itu, Bong segala macam. bong, bandar, Siapin semua. LC, karaoke, Polda Metro Jaya. Biar langsung kelar masalahnya. Kelar masalah. Jadi gue tuh ya itu pamrih terus. Pengennya Makanya gue nggak dilayani. Benar. nggak ya, nemuin betul. kebahagiaan itu ternyata gitu. Oke, wah itu pelajaran Pikiranmu juga. kolot gak sih? Itu pikiran orang-orang zaman dulu tau gak sih? Maksudnya pernikahan tuh Iya kalau yang laki tuh harus bener-bener dihormati gitu loh. Jadinya itu nggak yang saling Nggak balance. menghormati jadi Ya. ya. Jadinya pengen dilayani tapi nggak pengen. Tapi dilayan. ada maksudnya ya kita nggak munafik Mas Don. Ada mungkin di fase-fase tertentu yang ketika kita masalah terus capek merasa
aku nih kurang apa sih jadi suami kayak gitu. Iya, Nah, iya, itu termasuk pamrih menurutku yang McDen ini tadi. Pamrih dan permasalahan di keluarga atau di hubungan suami istri itu tidak boleh ada perbandingan itu. Gua tuh udah capek ngebiayain, tapi gua juga capek ngurus rumah tangga ini. Maksudnya Iya. lu nggak ada tuh gua ngurus anak, ngurus Ya, ini dan segala bersihin macam. rumah. Nggak nemu gitu, Ya, nggak nemu. sama-sama Akhirnya harus capek. siapa yang pinter untuk mengalah, ya dia harus mengalah gitu. Benar, ini dia nih mengalah banget nih. Dewasa banget sekarang. Kelihatan sih. Bener. Kemarin Tapi saya kalau tabok mic-nya ngabar. di sini nggak dewasa. Itu doang tuh dia. Pakai boxer. Goblok. Aduh. Aduh, pakai Kalau ada boxer. Radit jurinya, try to be funny. Nah, bener. Nggak pernah dicuriin. Oh, pernah Radit ya? Pernah. Udah nggak usah cerita. Ya, Radit ya, lah, ya, Bang. Nggak penting udah Terus kaya ini dia. mas, setelah pas sampean ketangkep, si orang yang apa ya, pemasok lah, pemasok itu apakah setelah itu kayak menjauhin sampean gitu? Bandar. Gimana kabarnya dia? Bukan menjauhi, gua yang akhirnya memutus circle itu. Oh, karena dia pengen berhenti. Dia nggak nyoba ke apa ya, ke Nawarin berusaha lagi. besuk atau nanya Kalau- kabar pas Nggak berani, kalau pemasok nggak berani. Nggak Jangankan pemasok, teman yang masih make nggak berani juga. nggak berani. Gua paham ada beberapa komika kok nggak mau datang, karena dia takut. Oh, Takutnya gua dijailin atau segala macam, karena dulunya mungkin pernah gitu. Nggak mau datang. setelah keluar pun mereka pas ngeliat tuh gimana, kayak apa? Siapa nih? Kasihan Iba gitu ya, para pemasok ini pasti kan Oh enggak, dia tuh tahu kan beritanya, maksudnya tahu beritanya, dan gua potong tuh mata rantainya, gua potong, nomor gua ganti dan segala macam. Gua nggak peduli dia mau peduli sama gua atau enggak, gua nggak mau gitu. Mungkin dia peduli, care segala, nanya ke teman-temannya. Gua pernah lah nanya si Dani gimana, tapi sorry nggak bisa datang gitu. oke. Setelah ketangkap dengan kasus narkoba, hancur nggak karir? Sebenarnya sebelum ketangkep juga karir gua tuh udah hancur, Udah turun sebenarnya. udah turun banget. Oke. Udah turun banget karena terpengaruh dengan narkoba, idealis dan ego tinggi itu bercampur. Ada idealis kalau tanpa ego bisa jadi bagus, idealis dengan ego akhirnya jadi membuat gua hancur gitu. Oke. Gua yang jadi introvert gitu, karena sabu itu pengaruhnya kan ke psikis. Benar, Gitu. Lebih suka sendiri daripada untuk berbaur gitu. Udah mulai turun dan udah di fase yang menggunakan sabu itu karena kebutuhan lagi gitu, bukan karena pengen have fun doang, karena kebutuhan. Udah nggak enak sebenarnya, tapi gua perlu nih untuk menutupi. Gua nggak ngerasa bahagia di keluarga, karir gua udah mulai turun gara-gara ya memang karena sabunya gitu. Udah mulai nggak enak tuh, dan aduh kenapa gua nyabu lagi ya gitu. Cuman kan udah kena psikis nih. Ada lagi bukan kecanduan, kerinduan. Sabu itu kerinduan yang muncul lagi di benak gue, yang kalau tidur tuh bermimpi. Lagi fase udah mau berhenti nih ya, 3-4 hari mau berhenti, pengen berhenti, sampai gue nonton drama Zakir Naik dulu gitu. Sampai gue sahadat berkali-kali lihat Zakir Naik sampai Zakir Naik tuh turun, terus jangan Enggak. nggak ada Zakir Bukan. Naik gitu. Nanti dikat. Iya itu dekat aja. Zakir Naik turun tuh. Karena yang berikutnya headliner. Hanan Ataki. Berikutnya headlinernya Hanan Ataki. Karena suaranya lebih lembut Bener. dan tidak mengajari. Itu favoritnya Mas Dono tuh. Sama Nanataki juga. Nanataki juga ya? Iya. Oke, terus setelah keluar makin hancur nggak karir? Ngerasanya makin hancur pasti ya. Banget. Karena pas di penjara gue mikir udah gue akhiri hidup ini. Tuh. Gue akhiri hidup ini, cuman ya itu kekuatan istri gue itu yang menguatkan gue untuk bertahan dan tetap punya ekspektasi sama Tuhan. Ada sesuatu nih di balik ini semua. Karena kalau misalnya Tuhan nggak sayang gue ditangkap, gue mati, atau gue mati sebelum ditangkap. Atau pas ditangkap, pas di sana makin jadi lagi. Makin jadi lagi. Ini ada sesuatu. Kalau untungnya kan gue masuk lapas kan, masuk lapas ketemu pesantren gitu. Ah iya benar tuh, belajar agama. Iya, ini adalah Tuhan memberikan kesempatan ke lu. Gitu. Karena kalau Tuhan udah benci sama lu akan mati dalam keadaan hina gitu. Oh iya benar. Oke deh. Thank you Bang Dani ya.
atas sharing-sharingnya nih, luar biasa. Setidaknya kita tahu kondisi yang habis ketangkep itu gimana ternyata. Tanpa kalian harus mencoba narkoba, resikonya udah ada Bang Dhani nih yang cerita gitu. Dan jika memang masih mau pakai narkoba, hidup sendiri aja. gimana maksudnya? Ya hidup sendiri, gak usah. Iya. Oh nggak usah nikah. Jadi kan ada yang bilang, kan narkoba itu nyusahin diri sendiri, lu beli duit sendiri gitu. Dulu gua pikirannya begitu. Gitu. Tapi ternyata yang dirugikan banyak. Benar. Gitu. Jadi Anak, lu hidup di istri. hutan aja gitu. Lu tinggalkan keluarga lu, tinggalkan teman-teman lu pakai aja. Tapi kan nggak mau kayak gitu. Iya benar. Dan bahkan infonya nih, kadang brand-brand atau klien-klien yang masuk nggak mau sama Bang Dhani karena ada regulasi, ada stempel narapidana gitu. Nah, Yang menyelamatkannya adalah teman-teman kayak kalian ini. iya. Itu yang Sebenarnya kita nggak mau berteman, cuma Nggak karena konten aja. konten aja. Dan ya. satu manajemen kan. Iya. Soalnya kalau dikena Pamer otot ya, Bang. Kamera otot sih. tapi apa pas dia ketangkep itu ya? Maksudnya itu kayak membuka mata, ternyata sekelas McDenny itu bisa bikin gaduh sosial media. Nyangka nggak tuh? Iya Gak sih. nyangka gua. Nggak nyangka. Gak nyangka. Oh anjir. Makanya Gua gak nyangka. yang sampean maksud sampean itu bukan artis kayak orang-orang, ternyata itu semenarik itu buat dijadiin berita. Iya. Nyangka ya? Itu yang bikin gua akhirnya tidak berkembang. Gua nggak tahu bahwa gua itu ternyata ditunggu. Gua tidak gua masih memikirkan orang yang nggak suka sama gua nggak memikirkan orang yang suka sama gua. Nah, itu. Yang nggak gua maintain, harusnya ya misalnya ada orang yang suka sama gua baru 5.000 gitu. Harusnya gua ini aman Maintain. mereka, jadi gua meningkatkan kualitas gua kan, Iya. harus ya kan. Ini enggak, gua memikirkan orang yang nggak suka sama gua gitu. Ternyata banyak banget gitu yang care gitu, sehingga berita itu jadi bagus gitu. Iya. Ternyata gua masih punya nama itu gitu. Di grup stand up itu kan di-share kan beritanya di Iya. grup stand up Indo kan. Iya, sampai ganti nama ini ya. Iya, sampai ganti nama. Akhirnya grup stand up Indo ini ya. Gara-gara McDenny ketangkep, ganti nama aja di komunitas perangko gitu. Nah, kenapa tuh? Asalnya anti narkoba. Iya, karena takutnya adalah nanti handphonenya kan pasti disita. Kan diperiksa-periksa tuh, kan cari-cari kan pasti. Nah, kan di obrolan di komunitas stand up Indo kan banyak. Iya. Iya kan? Dan bercandaannya kan juga anjing. Ya pas-pas aja ya. Bercandaan grup tahu nggak sih? Iya. Apalagi anak-anak stand up yang Iya. di delete terus dia di kick Di-kick gitu. dulu. Di-kick dulu. Tapi setelah itu baru anak-anak tuh baru pada ngomen gitu. Aduh gimana, kasihan, hati-hati guys kayak gitu. Yang paling sedih, paling bingung adalah Mo Sidik. Iya. Dia paling bingung tuh. Dia yang paling care banget. Paling care banget. Ya, tapi setidaknya semua udah berlalu lah Bang Dhani ya. Sudah, dan ya maksudnya tadi gua nangis, ketakutan gua tuh gua takut kembali lagi apa istilahnya membuat orang tuh kecewa. Iya, Takutnya. makanya Bukan masalah tadi kan gua cerita gua nggak punya mobil lagi dan segala, bukan itu intinya. Gua takutnya tadi mengecewa. sebelum konten kita ada sesi curhat di Manajemen. manajemen gitu. Gue ngelihat anak gue yang pengen mobil, dulunya pernah naik mobil gitu. Bukan itu intinya, gue takutnya mengecewakan MLI. Akhirnya gue harus cabut karena tidak berkembang di situ. Kemampuan gue cuma itu lagi, nggak ada. Gue berbisnis pun gue nggak punya kemampuan. Bekerja di tempat lain juga gue udah nggak punya kemampuan. Gitu. ya Makanya gue takut kecewa. nanti kalau udah sukses bareng MLI, bareng Komtung, bareng PT ini ya kalau punya duit banyak nggak usah narkoba lagi. Karena kalau misal pun narkoba terus ketangkep nggak bakal ditebus ya kan. Iya. Karena nilai Anda nggak setinggi Coki. Iya. Harus sadar diri ya. Benar. Kita juga akan segitu kayaknya. Tetap masuk Iya. penjara. Ya udah deh. 2 kali di kick dari grup nanti ya. Ya udah. Terima kasih buat Bang Dhani. Gue thank you banget Firza, Dono thank you banget. Makasih Mas Dono udah menemani saya menjadi co-host. Oh naik itu bos. Iya pasti. Iya, ini pasti. Gua sama Coki aja bikin post di Instagram, naik gua. Nah, makanya. Ini naik Ntar ya. lagi, Naik lagi. Dia tuh sering aja. Ayo Mas nongkrong candu. Ya ngapain? Masalahnya aku tuh gak punya pengalaman narkoba gitu loh. Make dong Nggak- makanya lu. Sekelas lu nggak make tuh aneh. Ya udahlah, terima kasih buat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Candu Cerita Mantan.